Dari beberapa serangkaian orang dalam kasus penculikan balita Bilqis, polisi hanya menetapkan 4 orang sebagai tersangka pada Senin 10 November, yakni SY si penculik pertama, lalu NH yang membeli Bilqis di Makassar, kemudian AS dan MA yang membeli Bilqis di Jambi. Sementara suku anak dalam yang disebut sebagai pembeli terakhir Bilqis tidak masuk sebagai tersangka. Padahal suku anak dalam itu membeli Bilqis seharga 80 juta dari AS dan MA, jauh lebih mahal dari NH saat membeli Bilqis dari penculik pertama seharga 3 juta. Nah tuh, kenapa yang suku anak dalam tidak jadi tersangka juga ya? Padahal biasanya kan yang jual dan beli sama-sama jadi tersangka tuh. Ibtu Nasrullah dan timnya mendapat durian runtuh usai berhasil membawa pulang kembali balita Bilqis ke Makassar usai diculik dan dijual. Sebab mereka mendapatkan hadiah umroh dari 2 bos di Makassar, yakni bos skincare Fanny France dan bos toko laptop Hendra Digrakom. Bos skincare Fanny Faras bahkan menyilahkan mereka mengambil hadiah umroh atau uang tunai saja. Keduanya sendiri menghadiahkan umroh atas kesigapan Ibtu Nasrullah dan pasukannya mencari balita Bilqis sampai ke Jambi yang berjarak lebih dari 2000 km dari Makassar. Masya Allah, padahal niatnya hanya menjalankan tugas ya, tapi dapatnya lebih dari itu. Beruntung banget polisi-polisi ini. Penculik balita Bilqis, yakni Sri Yuliana 30 tahun, ternyata menggunakan 2 anak kandungnya sendiri sebagai umpan untuk menculik Bilqis beberapa waktu lalu. Kedua anak Sri sebelumnya terekam CCTV ikut digandeng Sri saat menculik Bilqis dari sebuah playground. Kini kedua anak Sri sudah ditempatkan di rumah aman dinas sosial usai ibunya dijebloskan ke penjara. Sri sendiri ngakunya menculik Bilqis awalnya hanya ingin merawatnya saja. Namun beberapa hari kemudian ia jual Bilqis karena kondisi ekonomi yang susah. Ya ampun Mbak Sri, kalau susah duit ya mending ajak anaknya jualan, bukan malah diajak menculik anak orang. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Devi Sujana membantah informasi jika balita Bilqis ditebus dari suku anak dalam Jambi sebesar 100 juta. Memang diakui negosiasi pembebasan Bilqis dengan suku anak dalam berlangsung alot selama 2 hari, sebab suku anak dalam sudah menganggap Bilqis bagian dari keluarga. Ditambah lagi adanya surat palsu dari tersangka kepada suku anak dalam yang menyatakan jika Bilqis adalah anak kandung tersangka, makin membuat suku anak dalam tak percaya ke polisi. Namun dengan dibantu pemerintah setempat dan pemangku adat, Bilqis akhirnya bisa diambil tanpa tebusan dan dibawa pulang ke Makassar lagi. Nah tuh, soal benar atau tidaknya 100 juta rasanya nggak penting lagi ya. Yang penting Bilqisnya sudah pulang. Ayah balita Bilqis mengungkap jika kini anaknya mengalami perubahan perilaku usai kembali bersama keluarga di Makassar. Bilqis saat ini jadi lebih agresif, walaupun memang dia sebetulnya anak yang aktif. Tapi aktifnya sebelum diculik cenderung lembut dan tidak memaksa-maksa. Namun kini pergerakannya jadi lebih keras dan semua kehendaknya harus segera dituruti. Terasa sekali bedanya. Bilqis sendiri masih dalam pengawasan psikolog anak dari Pemkop Makassar. Nah tuh, tak bisa dipungkiri ya guys, selama 6 hari diculik, mungkin Bilqis menerima perilaku-perilaku negatif dari para penculiknya. Dan itu juga kemungkinan mempengaruhi perilakunya.